semuanya, perkenalkan saya Julia Saris Demyang dari kelas BK 4E dengan NIM 2005072064. Saya Muharin Silitonga dengan NIM 2005072060. Saya Tiarani Novelika Manalu dengan NIM 2005072068. Pengertian rentabilitas. Rasio rentabilitas bisa disebut juga sebagai rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas lebih dikenal untuk perusahaan, sedangkan rasio rentabilitas lebih dikenal pada bank. Rasio ini merupakan salah satu jenis rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Rentabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Pengertian rentabilitas menurut para ahli yang dikemukakan oleh Kazmir, Munawir, dan juga Irham. Menurut Kazmir, rentabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Dalam penggunaan rasio rentabilitas, baik bagi perusahaan maupun bank, memiliki tujuan, yaitu 1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu. 2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. 3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. 6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal sendiri. Manfaat dari rasio rentabilitas. 1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. 2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. 3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. 4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Jenis-jenis rentabilitas. Yang pertama adalah rentabilitas ekonomi. Rentabilitas ekonomi mengindikasikan seberapa besar kemampuan aset yang dimiliki untuk menghasilkan tingkat pengembalian atau pendapatan, atau dengan kata lain, rentabilitas ekonomi menunjukkan seberapa besar efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Rumus rentabilitas ekonomi yaitu rentabilitas ekonomi sama dengan laba kotor per modal asing tambah modal sendiri dikali 100%. Berikut merupakan contoh dari rentabilitas ekonomi. Untuk penyelesaiannya, pertama-tama kita masukkan rumus rentabilitas ekonomi, yaitu laba kotor per modal asing tambah modal sendiri dikali 100%. Diketahui bahwa laba kotor yaitu Rp40.000 per modal asing tambah modal sendiri yaitu Rp400.000 dikali 100%. Jadi besar rentabilitas ekonomi perusahaan tersebut sama dengan 10%. Menurut Munawir, besarnya rentabilitas ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu A. Profit margin.
Profit margin itu sendiri merupakan perbandingan antara net operating income dengan net sales. Perbandingan mana dinyatakan dalam persentase. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung profit margin yaitu profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak per penjualan dikali 100%. B. Operating assets turnover atau tingkat perputaran aset yang digunakan untuk operasi. Operating assets turnover adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu perusahaan telah menggunakan modalnya dengan efisien atau belum. Setiap perusahaan yang ingin mendapatkan suatu keuntungan, maka yang harus diperhatikan adalah mengusahakan turnover lebih cepat berputar, sehingga perusahaan akan berjalan secara efisiensi dan akan memperoleh keuntungan yang diharapkan pada akhirnya. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung operating assets turnover yaitu operating assets turnover sama dengan penjualan per total aset. Yang kedua adalah rentabilitas modal sendiri atau return on equity. Return on equity ini sering juga disebut dengan rate of return on net worth, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dengan modal sendiri yang dimiliki. Rentabilitas modal sendiri adalah kemampuan perusahaan dengan modal sendiri yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan keuntungan. Dengan rentabilitas modal sendiri, perusahaan akan mengetahui seberapa tingkat keuntungan yang diperoleh dari modal-modal yang ditanamkan. Semakin besar return on equity, mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi para investor. Rumus rentabilitas modal sendiri yaitu rentabilitas modal sendiri sama dengan laba bersih setelah pajak per modal sendiri dikali 100%. Perhitungan rentabilitas. Yang pertama yaitu profit margin. Profit margin adalah cara menghitung kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau profit dalam tingkat penjualan tertentu. Untuk rumus perhitungan profit margin adalah laba bersih dibagi dengan penjualan kali 100%. Contoh soal perhitungan profit margin. Di tahun 2019, PT Merdeka menghasilkan laba bersih dari operasi penjualan senilai Rp939.401.000. Jika hasil penjualannya adalah Rp6.484.030.000, maka berapakah nilai profit marginnya? Dari soal diketahui total laba bersih adalah senilai Rp939.401.000 dan total penjualan adalah senilai Rp6.484.030.000. Rumus profit margin yaitu laba bersih dibagi dengan penjualan dikali 100%, sehingga profit margin adalah Rp939.401.000 dibagi dengan Rp6.484.030.000 dikali 100%. Maka profit marginnya diperoleh yaitu 14,49%, sehingga nilai profit margin yang diperoleh oleh perusahaan tersebut adalah sebesar 14,49%. Yang kedua adalah gross profit margin. Gross profit margin yaitu perbandingan pendapatan laba kotor yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu dibandingkan dengan besarnya tingkat penjualan pada satu periode yang sama. Semakin besar suatu perusahaan bisa mengontrol rasionya, maka semakin besar pula laba yang akan didapatkan oleh perusahaan. Untuk rumus perhitungan gross profit margin yaitu laba kotor dibagi dengan pendapatan penjualan dikali dengan 100%. Contoh soal perhitungan gross profit margin. PT ABCD merupakan perusahaan yang memproduksi sepatu. Total penjualan sepatu pada tahun 2019 adalah sebesar Rp400 juta, sedangkan harga pokok penjualan adalah sebesar Rp150 juta. Berapakah gross profit margin dari perusahaan tersebut?
dalam soal diketahui total penjualan adalah senilai 400 juta rupiah dan harga pokok penjualan adalah senilai 150 juta rupiah, di mana gross profit margin yaitu laba kotor dibagi dengan pendapatan penjualan dikali dengan 100%. Laba kotor yaitu total penjualan dikurangi dengan HPP, sehingga laba kotornya yaitu 400 juta rupiah dikurang 150 juta rupiah. Maka laba kotor yang diperoleh yaitu senilai 250 juta rupiah, sehingga gross profit marginnya yaitu 250 juta rupiah dibagi dengan 400 juta rupiah dikali dengan 100%. Maka gross profit margin yang diperoleh yaitu senilai 62,5%. Jadi persentase margin laba kotor atau gross profit margin dari PT ABCD tersebut adalah sebesar 62,5%. Yang ketiga adalah net profit margin. Net profit margin atau laba bersih adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar laba bersih yang diperoleh suatu perusahaan setelah dikurangi berbagai macam hal. Semakin tinggi rasio net profit marginnya, maka semakin besar pula laba bersih yang dihasilkan. Untuk bisa mendapatkan net profit yang tinggi, maka dari segi penjualan juga harus ditingkatkan. Rumus yang digunakan untuk perhitungan rasio net profit margin yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih. Yang keempat adalah return on investment. Return on investment atau biasa disebut ROI adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya guna untuk menutup biaya yang dikeluarkan saat investasi. Laba yang digunakan untuk menutup biaya investasi ini adalah laba bersih setelah dikenakan pajak atau EAT. Untuk rumus cara perhitungan ROI adalah total penjualan dikurang investasi dibagi dengan investasi kali 100%. Cukup sekian video penjelasan kami mengenai rentabilitas. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih.